Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku, mahasiswa peserta TPB Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mengadakan pertemuan kuliah agama Islam yang keempat yang akan membahas tentang dasar-dasar hukum dalam Islam. Nah, saya hanya akan memberikan pembukaan terhadap kuliah tersebut karena juga sudah disampaikan oleh para pakarnya. Jadi kalian bisa melihat di PowerPoint yang disiapkan oleh tim TPB Agama Islam. Kemudian juga ada kuliah dengan link YouTube yang juga sudah saya berikan. Bisa dilihat di live Unpad ataupun ini saya berikan di grup WA ya, tentang dasar-dasar hukum dalam Islam. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin memberikan satu pendahuluan saja dari kuliah tersebut. Mudah-mudahan insya Allah menjadi menguatkan kita dalam memahami pentingnya bagaimana penyikapan kita terhadap dasar hukum Islam tersebut, dasar-dasar atau rujukan dalam Islam. Ya. Dalam saya sampaikan di sini satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya. Dialah gitu ya, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, yang memulai penciptaan manusia dari tanah, dan kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati yang hina atau air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Anak-anakku, kita perhatikan ya dalam bahwa kita berasal dari air mani, pertemuan antara sel mani dan sel telur. Yang sebetulnya disebutkan di sini saripati, air yang hina. Saking hinanya, maka kemudian kalau air mani itu keluar, gitu ya, itu harus mandi besar. Berarti itu sesuatu yang kotor. Begitu juga dalam proses tersebut, seorang wanita yang menstruasi itu tidak boleh sholat. Dan menstruasi itu merupakan rangkaian dari keluarnya sel telur untuk proses terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel mani. Jadi sejatinya yang disampaikan oleh, kita meyakini bahwa yang disampaikan oleh Allah ini melalui surat Quran As-Sajdah ayat 7-9 ini itu benar ya. Bahwa kita tuh berasal dari sesuatu yang hina. Hanya karena Allah lah memilih dan mengizinkan kita dari yang hina itu, sekarang kalian menjadi mahasiswa di Unpad ya. Nah, begitu juga rangkaian ayat selanjutnya. Coba kalian tanyakan ya pada orang tua kalian, apakah orang tua menginginkan wajah kalian seperti itu, mengatur dan menjamin bahwa wajah kalian akan ganteng dan cantik seperti ini dengan wajah yang sempurna, indra yang sempurna semuanya? Justru sebenarnya orang tua kalian sama sekali tidak berperan dalam hal itu. Pengalaman saya sebagai orang tua, justru ketika istri saya melahirkan, ya, yang paling ditakuti adalah
ini anak saya sempurna tidak, ya. Jadi pada waktu itu kalau menunggu melahirkan, nanti mungkin kalian punya pengalaman gitu ya, justru yang dilakukan ketika lahir itu dilihat anak itu jarinya lengkap nggak gitu, kakinya lengkap nggak, bagus gitu. Karena kita sebenarnya tidak berperan terhadap proses itu, orang tua tidak berperan terhadap proses penciptaan manusia yang sempurna sampai kemudian udah lahirnya sempurna, kemudian kalian ditumbuh kembangkan besar sampai jadi mahasiswa Unpad seperti ini. Nah, jadi kita harus meyakini bahwa Allah lah yang mengatur itu semua. Betul, ada proses-proses biologi ya, yaitu dipelajari itu oleh mahasiswa kedokteran di proses embriologi yang di bukunya karangan Langman gitu ya, Profesor Langman. Itu bagaimana tuh prosesnya dari pertemuan sel telur dan ovum, kemudian menjadi dua sel jadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, morula, blastula, kemudian menjadi embrio, kemudian ada jadi tulang, ada air dan ada darah dan sebagainya, sampai kemudian sempurna seperti sekarang. Itu semuanya Allah yang berperan dan Allah yang mengatur itu semua dalam setiap proses yang demikian rumit itu ya. Nah, oleh sebab itu wajiblah seharusnya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kemudian kalian juga berhasil ya. Allah izinkan menjadi mahasiswa di Unpad, kemudian juga Allah memberikan rizkinya sehingga orang tua ataupun dari manapun sumber rizkinya kemudian bisa melanjutkan pendidikan sampai saat ini. Oke. Nah, jadi Allah lah ya yang menciptakan al-insan, yang menciptakan manusia ya. Allah yang menciptakan manusia, al-insan ya, sebagaimana yang saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa Allah menciptakan manusia. Allah yang berperan sampai kita berperan sampai pada saat keadaan seperti sekarang ini ya. Dan Allah tentu saja tidak akan membiarkan manusia itu tersesat ya. Gini, yang mengetahui apa tujuan ya, penciptaan manusia, yang menentukan, contoh misalkan ya, seperti sudah saya sampaikan, bahwa yang kalau pabrik mobil Toyota misalkan membuat mobil Toyota, dia yang paling tahu agar mobil ini awet seperti apa. Dan untuk itu kemudian pabrik mobil Toyota membuat buku manual dan juga mentrain ya, melatih montir yang bisa memperbaikinya. Demikian juga Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang manusia, penciptaan yang begitu sempurna yang manusia, tentu tidak akan membiarkan manusia itu tersesat dan kemudian dibiarkan begitu saja ya. Tubuh kita yang demikian rumit ini tentu perlu ada yang membimbing gitu ya, untuk apa sebetulnya manusia diciptakan. Nah, untuk itu Allah menciptakan, menugaskan ar-rasul sebagai montirnya yang menentukan. Karena tentu saja ada jarak antara kita dengan Allah sebagai pencipta maha gaib. Nah, untuk menerjemahkan keinginan Allah ini harus ada contohnya ya, yang sesama manusia. Makanya Rasul itu bukan malaikat. Kalau malaikat, Rasulnya malaikat ya, nanti juga akan bilang itu, oh, itu kan malaikat gitu ya, oh makanya bisa taat kepada Allah terus, saya kan manusia. Nah, dengan diangkatnya ar-rasul ya, yang manusia ini sebagai contoh gitu, sebagai contoh, maka dia tidak ada bedanya dengan kita. Nabi Muhammad itu sama seperti manusia yang lain ya, yaitu sama-sama perlu makan, sama-sama perlu minum. Kalau nggak makan nggak minum sakit, meninggal, bisa meninggal ya. Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga punya anak dan sedih
Rasul itu menangis ketika anaknya Abdullah meninggal. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Rasul seharusnya juga bisa dilakukan oleh kita, karena secara biologis ya, tubuh Rasulullah sama seperti tubuh manusia yang lain. Rasulullah juga berdarah ketika ditipukin batu sama penduduk Taif. Ya. Ketika hijrah ke Taif, dilemparin batu sama orang Taif, berdarah. Ya. Jadi Rasulullah lapar, Rasulullah itu lapar, Rasulullah berdarah, sama seperti halnya kita. Ya. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah Rasulullah itu mendapatkan wahyu. Ya. Jadi karena Allah sudah menunjuk Rasul sebagai utusannya untuk memperbaiki ya, akhlak manusia, seperti Toyota menunjuk montir, melatih montir, seharusnya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan mengikuti contoh-contohnya. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk tindakan, atau ada juga dalam bentuk tindakan sahabat yang dibiarkan. Itu semua tercakup ya dalam hadis. Nah, itu yang dikenal sebagai hadis. Makanya salah satu sumber hukum dalam Islam itu adalah al-hadis. Ya. Al-hadis ini bisa menerjemahkan, contoh misalkan dalam Quran Allah memerintahkan aqimis sholah, ya, tegakkan sholat. Cara sholat seperti apa tidak diterangkan dalam Quran, maka diterangkannya dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi seperti Rasulullah itu menjadi hadis itu bisa menjadi seperti petunjuk teknis gitu ya, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikan zakat, zakat seperti apa, berapa persen, siapa yang berhak menerima, kapan bisa diberikan, itu keterangannya ada dalam hadis gitu ya. Nah, jadi itulah fungsi hadis, dan Allah juga tentu saja membuat buku manual gitu ya. Pabrik Toyota membuat buku manual ya untuk mobil Toyota. Nah, firman-firman Allah ya, kalamullah ini itu ditulisnya dalam Al-Qur'an. Nah, tapi ada yang berbeda antara Al-Qur'an dengan buku-buku yang lain. Al-Quran itu dijamin keasliannya. Begitu banyak orang menghafalkan Quran, tidak ada satupun ya, buku atau yang berbentuk tulisan di dunia ini yang dihafalkan oleh begitu banyak orang kecuali Al-Quran. Ini juga adalah salah satu mukjizat. Dari sejak 6 abad yang lalu, 600 tahun yang lalu lebih, sampai sekarang Al-Quran tidak berubah. Kalau ada satu saja huruf berubah, yang hafiz Quran tahu. Satu saja salah, itu tahu. Nah, ini yang istimewanya. Jadi Al-Quran dimanapun original. Ya. Silahkan bandingkan dengan kitab yang lain. Al-Quran itu original. Ya. Ada tulisan Arabnya sama dihafalkan. Kalaupun ada Latinnya itu terjemah. Bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Nah, dalam Al-Quran inilah kemudian Allah memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana caranya agar bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya agar manusia itu bisa sehat, sehat lahir dan sehat batin. Saya seorang dokter di bidang ilmu gizi. Ya. Itu ternyata banyak perintah yang nanti kita bahas sekali-kali ya ke depan. Banyak perintah untuk bisa membuat kita sehat dari sisi ilmu gizi. Ya. Nah, itu semuanya lengkap dalam Quran itu yang menyangkut petunjuk manusia agar bisa selamat hidup di dunia dan akhirat, mencapai kebahagiaan yang hakiki. Ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia, ya, tapi juga melatih Ar-Rasul, ya, dan itu Allah Rasul memberikan hadis sebagai sumber petunjuk, dan juga Allah
ada menciptakan Al-Quran sebagai pendamping ya bagi al-insan, agar al-insan ini tidak tersesat. Agar Al-Quran ini bisa difahami dengan baik, lihat hadis gitu. Ada lagi yang disebut dengan ijma dan qiyas. Kalau itu kumpulan para ulama. Kadang ulama itu, jadi ulama itu tentu kan karena orang berbeda-beda, bisa menafsirkan yang berbeda-beda itu dari hadis ya, atau Al-Quran. Maka lebih teknis lagi kemudian diterjemahkan atau dibuat dalam bentuk ijma dan qiyas oleh para ulama. Jadi sumber hukum dalam Islam itu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Yang ketiga dan keempat ini dari para ulama ya, para ulama yang sangat memahami tentang hal ini untuk lebih mempermudah dalam aplikasi dalam kehidupan kita. Itu mungkin sebagai pendahuluan dari kuliah saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran ya. Saya sangat berharap bahwa ini kehidupan sekarang itu begitu kompleks ya. Informasi bisa kalian dapatkan dari mana saja, tetapi ingat bahwa suatu ketika yang kita cari sebenarnya oleh manusia kan kebahagiaan, dan sumber kebahagiaan itu disebutkan dalam Quran gitu ya. Jadi apapun kalian, kalau kemudian kalian bisa menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis ya, sebagai sumber hukum dalam pegangan, pedoman dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan. Demikian kuliah saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara sinkronus. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan diskusi-diskusi kita ini. Sementara ini kalian silahkan nanti belajar Quran, kemudian Yomen dibimbing oleh Kak Siva dengan Kak Rahma ya, insya Allah. Kemudian nanti setelah ini lihat video kuliahnya Dr. Eka ya tentang sumber hukum, lihat YouTube-nya, dan setelah itu nanti kalian bisa baca ininya baca PowerPoint-nya ya, PowerPoint-nya. Tugas dari saya untuk kuliah ini adalah tidak usah ada tugas lah untuk sekarang ya. Kalian dengarkan saja. Hanya adatlah tugasnya adalah tolong buat ya di apa saja, di WA saja ya, di grup WA tolong buat komentar satu kalimat saja tentang kuliah ini, baik dari saya, baik dari Dokter Eka ya, atau dari setelah kalian baca PowerPoint, buat satu kalimat atau satu kalimat saja, satu kalimat komentar kalian, apapun bebas, nggak usah dihalangi, nggak usah ini, bebas semua, tapi ngasih ya. Kalian beli satu komentar, satu kalimat tentang kuliah ini ya. Apa tentang isinya, tentang saya menyampaikannya, bebas terserah ya. Di grup WA nanti tolong Kak Rahma dan Kak Siva dicontreng yang sudah ya, yang belum jangan. Jadi bagian dari absen tuh nanti dibuat absennya, ini sudah ngasih komentar, ini belum. Demikian, terima kasih juga kepada Kak Rahma dan Kak Siva ya yang sudah mendampingi kuliah ini sebagai asisten dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.